Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang isi makalah yang telah kami buat sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kinanaka Isa Fakiha, absen 28 dari kelas 10-6. Pertama-tama, saya akan menjelaskan isi dari bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini, yang pertama ada latar belakang atau definisi. Bougainville adalah salah satu tanaman hias populer di Indonesia karena memiliki bunga berwarna cerah, mudah beradaptasi dengan iklim tropis, dan dapat digunakan sebagai tanaman pagar, dekorasi taman, maupun tanaman pot. Namun sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami teknik budidaya yang tepat, seperti pemilihan bibit berkualitas, metode penanaman, perawatan rutin, dan pengendalian hama serta penyakit. Hal ini sering menyebabkan tanaman tidak tumbuh optimal atau bahkan mati. Selain itu, budidaya Bougainville memiliki potensi ekonomi yang cukup besar sebagai sumber penghasilan tambahan, baik melalui penjualan bibit maupun tanaman dewasa yang sudah berbunga. Kegiatan kerja kelompok ini diadakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memanfaatkan potensi tanaman ini secara maksimal. Nah, yang kedua ada tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok tentang teknik budidaya tanaman hias Bougainville yang benar dan efektif. Yang kedua, menciptakan unit usaha kecil berbasis budidaya Bougainville sebagai sumber penghasilan tambahan bagi anggota kelompok dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, meningkatkan keindahan lingkungan melalui penanaman Bougainville di sekitar wilayah tinggal atau area publik. Yang keempat, membangun sinergi dan kerjasama antar anggota kelompok dalam mengelola kegiatan budidaya secara terorganisir. Nah, selanjutnya di bab kedua ada pelaksanaan produksi. Pelaksanaan produksi ini meliputi alat dan bahan, proses budidaya, waktu dan tempat, dan pembagian tugas. Alat dan bahan yang kami gunakan di sini ada pot, gunting, polybag atau trash bag atau bisa juga plastik, lalu media tanam, pupuk NPK, dan yang terakhir sekam biasa atau sekam bakar. Nah, di proses budidaya, setelah pembelian bibit, kami mulai menyiapkan media tanam dan mulai menanam. Siram secara teratur, cukup hingga media tanam lembab namun tidak tergenang air. Pada awal pertumbuhan, tanaman membutuhkan lebih banyak air. Namun, setelah tumbuh subur, bisa dikurangi frekuensinya. Setelah beberapa minggu dan tunas mulai tumbuh, pindahkan tanaman ke tempat yang mendapatkan sinar matahari cukup, yaitu sekitar 70% paparan matahari, seperti halaman sekolah yang terbuka. Setelah tanaman berusia sekitar 1 bulan, berikan pupuk kandang atau kompos secara berkala. Bisa juga menggunakan pupuk kimia khusus tanaman hias sesuai petunjuk penggunaan untuk mendorong pertumbuhan dan pembungaan. Lakukan pemangkasan secara rutin untuk menjaga bentuk tanaman rapi dan merangsang pertumbuhan tunas baru serta pembungaan. Potong bagian ranting yang terlalu panjang, kering, atau sakit. Pantau tanaman secara teratur. Jika ditemukan hama seperti kutu daun atau ulat, bisa menggunakan insektisida alami atau kimia sesuai dosis yang aman. Untuk penyakit jamur, pastikan sirkulasi udara baik dan hindari penyiraman yang terlalu banyak pada daun. Yang ketiga ada waktu dan tempat. Nah, di sini kami hanya menuliskan pertemuan pertama saja, yaitu di Rumah Solihah pada hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2026. Pembagian tugasnya ada Irgi Arlansyah sebagai ketua kelompok, lalu Taufan Moreno yang menghitung uang, Kinanah Kaisah, Awalia Afika, dan Jessica Rosaliana sebagai orang yang merapikan laporan. Yang terakhir, ada kesimpulan. Budidaya tanaman hias Bougainville di sekolah merupakan kegiatan yang bermanfaat secara banyak aspek. Proses yang meliputi persiapan bahan dan peralatan, pemilihan serta pengolahan batang, penyusunan media tanam, penanaman, hingga perawatan rutin dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa tentang pertanian tanaman hias. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi pada memperindah lingkungan sekolah,
membangun kerjasama antar siswa melalui kerja kelompok, dan bahkan memiliki potensi sebagai sumber penghasilan tambahan bagi sekolah atau kelompok siswa. Bougainville sendiri cocok untuk dibudidayakan di lingkungan sekolah karena mudah beradaptasi dengan iklim tropis Indonesia dan perawatannya yang tidak terlalu rumit. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.